tentang bersyukur pada saat mendapatkan musibah. Pagi hari pada 27 Mei 2006, warga Jogja dikejutkan dengan getaran dahsyat yang sesaat kemudian meluluh lantakan sebagian besar wilayahnya. Kali ini Nizam Zulfikar, peserta yang juga berasal dari Yogyakarta, ingin berbagi cerita kala gempa melanda Jogja. Namun, selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Nizam pun teringat akan sosok Ahmad, salah seorang rekannya yang menjadi korban gempa. Ketika saya pertama kali menjumpai beliau, saya terkesan dengan omongan perkataannya. Ya Zam, alhamdulillah. Kaget saya kenapa kemudian ketika diserang dengan gempa, rumahnya hancur, dia bilang alhamdulillah. Ternyata dia bilang begini, mudah-mudahan dengan peristiwa ini, rubuhnya rumah saya ini menjadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni sebagian dosa keluarga saya. Luar biasa. Tadi itu pengalaman saya dengan teman saya yang mampu untuk bersyukur dalam keadaan didera musibah. Lalu bagaimana resepnya agar kita juga bisa seperti Ahmad, yakni membuat diri kita untuk senantiasa bersyukur baik di waktu lapang maupun di waktu sempit? Maka saksikan tausiah saya berikut ini. Semoga bermanfaat. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayah. Kerabat dai rahimakumullah, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sebaliknya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kerabat dai rahimakumullah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat itu biasa. Tapi bersyukur ketika ditimpa musibah atau bencana itu baru luar biasa. Kerabat dai ada yang pernah ditimpa musibah? Kehilangan harta atau kehilangan orang-orang yang dicintai karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ekspresi kita? Menangis, marah-marah, atau mencaci Allah dengan berkata Allah nggak adil. Apakah dengan demikian harta yang sudah hilang atau orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi? Tidak bisa, kerabat dai. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada orang-orang yang mampu bersabar dengan mengampuni sebagian dosa mereka melalui cobaan tersebut. Rasul bersabda, tidaklah ujian menimpa seorang muslim, baik berupa kesulitan, kesusahan, penyakit, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sebagian dosanya. Makanya kalau ada orang yang nggak sabar ketika ditimpa musibah, malah mengatakan Allah nggak adil, itu sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah dapat musibah, hartanya hilang, kerabatnya meninggal, dan tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan berupa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya para salafus soleh merasa bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah di dunia. Mengapa? Karena Rasul bersabda, jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan azabnya di dunia. Dan barang siapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan baginya, maka Allah tunda azabnya di yaumil akhir, seakan-akan ia seperti keledai liar. Kerabat dai rahimakumullah, mari sama-sama kita bersabar dan bersyukur ketika dilanda oleh musibah. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membakar dosa-dosa kita. Nizam artinya teratur.
Marilah bersama-sama kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nizam Zulfikar, indah sekali tausiahnya. Bagaimana komentar dari Dewan Juri? Kini saatnya penjurian. Silakan Dr. Syafi Antonio memberikan komentarnya. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Sebelum Pak Syafi memberikan komentar, Pak Syafi ingin melihat tayangan berikut ini dahulu tentang kegiatan Nizam. Tantangan minggu ini bisa jadi merupakan momentum yang paling tidak dapat dilupakan oleh Nizam Zulfikar. Astagfirullahaladzim. Ia ditugaskan mendatangi tempat sehari-hari Pak Manen mengais rezeki. Luar biasa ya, Pak Manen tiap hari kerja beginian pagi sore, 1 bulan cuma digaji 500.000. Peserta asal Yogyakarta ini pun tak tahan ketika harus membantu Pak Manen membersihkan kotoran ayam. Alhamdulillah deh, selesai juga akhirnya pekerjaan ini. Sudah Pak ya? Udah. Kita boleh keluar Pak ya? Ya, kita bawa keluar Pak. Ya. Sesungguhnya hidup akan terasa jauh lebih mudah jika kita mau lebih membuka mata, melihat hal-hal kecil di sekitar kita. Betapa kita sebagai manusia mudah sekali mengeluh. Tak kalah di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Tapi beliau mampu mensyukuri nikmat. Coba kalau kita bandingkan dengan kerabat dai sekalian yang mungkin tidurnya di rumah yang ber-AC, makan 3 kali sehari, dengan pekerjaan yang memang tidak sangat sulit dibandingkan dengan Bapak. Nizam tadi jalan-jalan ke daerah mana? Tempat Itu di daerah Bogor, Ustaz. daerah Bogor. Ya. Kira-kira si Bapak tadi itu usianya berapa? Kira-kira sekitar 68 tahun, 69. Subhanallah. Sudah berapa lama beliau menekuni? Beliau sudah bekerja demikian selama 32 tahun, Ustaz. 32 tahun. Gajinya? Gajinya kemarin kita bekerja mendapatkan 9 karung kotoran ayam hanya digaji 20.000. Per karung. Semuanya 9 karung 20.000. Oh, subhanallah. Oke, kalau dari situ kira-kira rasa syukur apa yang bisa Nizam ambil? Anda sudah dapat orang tua yang begitu baik, bisa S2, dan alhamdulillah sekarang dapat kesempatan untuk berdakwah melalui dai muda. Kira-kira kesyukuran apa dibandingkan dengan Bapak tua di kandang ayam tadi? Kita wajib bersyukur. Ketika saya melihat Pak Manen ini, beliau sangat bersyukur ketika mendapatkan pekerjaan yang mungkin kita lihat itu pekerjaan yang kurang. Tapi beliau mampu mensyukuri nikmat sehingga beliau bahagia. Lain halnya ketika saya lihat fenomena di luar sana, orang-orang yang sudah tinggal berkecukupan, tapi tidak bahagia. Karena kemudian hidupnya terasa kurang sehingga kemudian tidak mampu menikmati hartanya. Nah, Pak Manen termasuk orang yang bisa menikmati walaupun dengan kecukupan yang seperti itu. Oke. Ada yang menarik juga tadi ketika Nizam bercerita tentang saudaranya, ketika terjadi gempa Jogja, dia bersyukur atas apa yang diterimanya, padahal itu tampaknya adalah musibah. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Ahmad, teman Nizam, sehingga dia sampai kepada kesimpulan, saya harus mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada saya, karena mungkin ada sesuatu di belakangnya. Beliau adalah orang yang yakin terhadap tauhid, yakin bahwasanya takdir Allah yang terbaik buat kita. Siapa tahu ada rencana di balik rahasia, di balik musibah tersebut. Nah, itulah kekuatan yang saya ambil dari beliau. Dia masih punya Allah. Nah, di lain tempat mungkin menuhankan hartanya. Ketika hartanya diambil oleh Allah, ia begitu jatuh. Tapi Ahmad ini adalah orang yang menuhankan Allah. Ketika hartanya diambil, dia yakin Allah pasti mengembalikan lagi. Allah yang menjamin rizkinya. Oke. Kiat dari Pak Syafi'i, masukan terakhir. Nanti ada satu hadis yang bunyinya, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah itu jikalau cinta kepada seorang hamba, dia berikan cobaan. Nah, ini nanti bisa dikaji berkaitan dengan judul besar Nizam, bersyukur atas musibah.
Karena insya Allah di balik cobaan itu ada satu proses, dicoba, dites, lulus. Nanti lulus lagi seperti itu. Selamat berjuang Nizam, mudah-mudahan jadi dai SPK Kuadrat. Amin. Terima kasih Dr. Syafi Antonio. Buat kerabat dai semuanya yang ada di seluruh Indonesia, yang masih penasaran tentang tantangan-tantangan yang akan diberikan oleh para finalis selama di Majelis Ilmu, saksikan terus catatan Sang Dai setiap Senin dan Selasa 10.30 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Senin dan Selasa 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV. Sekarang kira-kira siapa finalis yang akan tampil berikutnya? Pastinya setelah yang satu ini. Tetap di Tablik Dai Muda Pilihan bersama Mi Sedap, saatnya yang muda bicara.